Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kita persembahkan untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, saya mendapat amanah dari Pak Buya Solsafat untuk datang pagi ini memberikan pengajian tadabbur surat Al-Ikhlas. Jadi menurut beliau, tadabbur itu sudah dimulai dari surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian sudah disambung dengan surat Al-Alaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Falaq. Kemudian sekarang kayaknya dinaikkan terus ke atas. Sekarang surat Al-Ikhlas. Juga ditadabburi. Jadi tadabbur surat Al-Ikhlas. Bapak dan ibu-ibu, tadabbur itu sendiri adalah suatu perintah. Jadi tadabbur itu yang kita jadikan nama untuk pengajian kita, tadabbur surat Al-Ikhlas. Itu sendiri sebenarnya perintah Allah untuk kita lakukan sebagai seorang mukmin. Arti kata tadabbur itu ditemukan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran surat An-Nisa ayat 82. Allah berfirman begini, surah An-Nisa ayat 82. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kamu tidak mentadabburi Al-Quran? Jadi ini tidak ada nada perintahnya, tapi ada nada menyalahkan, menanya, apakah kamu tidak mentadabburi Al-Quran itu? Kalau seandainya kamu tidak mentadabburi Al-Quran, berarti kita itu tidak akan menemukan hal yang dikandung oleh Al-Quran itu. Jadi supaya kita dapat menemukan apa yang dikandung oleh Al-Quran atau isi Al-Quran itu, supaya dapat kita temukan sehingga kita mendapat hidayah dari Al-Quran itu, karena Al-Quran juga menjadi hidayah, hudal linnas. Al-Quran itu juga hidayah bagi manusia. Dan kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 1, Allah berfirman, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu hidayah bagi orang muttaqin. Jadi kita menempatkan diri kita sebagai muttaqin. Lalu kita ingin mendapat hidayah dari Al-Quran. Untuk mendapat hidayah dari Al-Quran itu kita tadabburi Al-Quran. Bahasa kata tadabbur itu maknanya agak luas. Di antara makna kata tadabbur itu adalah membaca. Jadi membaca itu tadabbur. Setelah membaca dipahami. Memahaminya itu juga dimaksud dengan tadabbur. Setelah dipahami, dihayati. Dirasakan ke otak, dirasakan ke perasaan. Kalau kita masukkan ke dalam otak dan rasa kita, maka
itu disebut dihayati. Kemudian diamalkan lagi. Mana yang akan diamalkan dengan fikiran, diamalkan dengan fikiran. Atau ada yang akan diamalkan dengan perasaan, diamalkan dengan perasaan. Kalau akan diamalkan dengan anggota tubuh, pikiran dan perasaan sekaligus ketiga-tiganya, nah dikerjakan ketiga-tiganya. Kan tidak semua yang harus dengan tenaga. Berzikir misalnya, itu kan tidak perlu pakai gerakan otot, tidak perlu gerakan kaki, tangan, segala macam. Zikir itu cukup dengan pikiran dan perasaan. Jadi ada pikiran, ada rasa. Bisa kita berzikir dengan dua alat itu saja. Yang pasti, alat itu dibuat oleh Allah. Jadi Allah yang membuat alat itu. Jadi alat kecerdasan, keperasaan, itu Allah yang buat. Maka Allah membuatnya untuk menjadikan kita cerdas. Jadi kalau orang yang perasaannya kurang cerdas, itu termasuk kurang cerdas juga. Jadi yang cerdas itu otak dan rasa. Itu yang disebut orang psikologi menyebut intellectual quotient dan emotional quotient. Jadi ada pemikiran, ada perasaan. Kedua-duanya itu menjadi alat kecerdasan. Orang yang kurang bagus otaknya, itu belum tentu bodoh maksimal, belum bodoh sepenuhnya. Karena banyak orang yang batang otaknya itu rusak, tapi menghafal bisa. Atau hafiz Quran masih kecil, lumpuh lagi. Karena batang otaknya rusak, maka dia lumpuh. Tidak bisa bicara leluasa. Tapi kalau Al-Quran bisa disebutnya semua. Malah dia hafal. Nah, jadi kalau orang rusak bagian-bagian fisik dari otaknya itu belum tentu bodoh beneran gitu. Itu masih ada sisi-sisi lain dari manusia itu yang akan menjadikan dia menjadi orang cerdas. Jadi ibu-ibu dan bapak yang saya muliakan, maka sekarang kita disebut atau kita yang menyebut tadabbur Quran. Berarti kita hayati Al-Quran itu, kita baca, kemudian kita pahami, kemudian bisa ujung-ujungnya nanti bisa diamalkan pada bahagian-bahagian pengamalan, karena pengamalan itu bukan hanya dengan anggota tubuh semua. Ada pengamalan dengan otak, ada pengamalan dengan perasaan, ada memakai otak, rasa, dan pekerjaan. Jadi ada yang semua-muanya kita pakai, ada yang sebagian aja yang dipakai. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, saya dapat tugas dari Buya Solsafat untuk belajar bersama dengan ibu-ibu mentadaburi surat Al-Ikhlas. Jadi kita sekarang mentadaburi surat Al-Ikhlas. Untuk mentadaburi surat Al-Ikhlas itu, saya coba membuat ini baru sekali ini nih. Biasanya kan pakai alat khusus. Ini dengan Word saja. Tidak pakai aplikasi lain gitu. Jadi saya buat dengan Word saja, kemudian mudah-mudahan bisa ini dipakai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ada 4 ayat, tetapi kita lakukan tadabburnya, kita pecah-pecah ayat itu untuk memahaminya. Sekarang kita mulai dari Qul saja. Qul itu setelah kita baca, kita paham maknanya. Apa itu maknanya? Katakanlah. Katakanlah itu kan perintah. Katakanlah, itu kan perintah ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan amar. Itu perintah. Nah, kalau perintah, itu ada efek. Ada pengaruh dari perintah. Tidak bisa perintah itu kita terima begitu saja. Katakanlah, gitu kan. Qul, katakanlah. Kita disuruh mengatakan. Kalau kita tidak mau, berarti kita tidak taat. Kita kan disuruh taat pada Allah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum.
Surat Muhammad ayat 7. Jadi Allah memerintahkan tentang taat itu banyak ayatnya, tapi saya suka yang surat Muhammad ayat 7 itu. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, jangan kamu batalkan amalmu. Sebab kalau tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasul, amal itu batal semua. Misalnya sholat, tidak taat kepada Allah, tidak taat pada Rasul dalam sholat, ya batal sholatnya. Itu makanya kita menyebut lillahi ta'ala. Misalnya, kalau kita sholat, sengaja aku sholat subuh, fardu atasku, lillahi ta'ala. Kan ada ketaatan di situ. Taat kepada Allah. Jadi cara yang disebut itu ketaatan, yang dikerjakan juga ketaatan, yang ada dalam hati juga ketaatan. Jadi kalau tidak taat, ya batal. Jadi itu kan salah satu efek dari suruhan. Suruhan itu disebut dengan amar. Efek dari suruhannya muncul hukum. Jadi apa efek dari suruhan? Apa efek dari perintah? Jadi kita diperintah untuk mengatakan jangan sampai tidak mau. Sehingga ayat itu ada yang kalau disebut kulnya rasa-rasanya menjadi terganggu perintah di bawahnya. Seperti ayat yang kita baca sebelumnya. Qul a'udzu birabbin nas. Rasanya kalau a'udzu birabbin nas saja kan lebih enak ya. Kalau menurut akal kita gitu. Kan itu memohon perlindungan Allah. A'udzu birabbin nas. Aku memohon perlindungan dari Allah Tuhannya manusia. Tuhannya manusia. Jadi kita memohon kepada Allah supaya kita dilindungi. Tapi karena ada kul pula di depannya. Kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah olehmu, aku berlindung dengan Allah Tuhannya manusia. Nah, jadi bagaimanapun yang kul itu tidak boleh hilang. Baik kita akan memahaminya sebagai sebuah doa atau akan memahaminya sebagai sebuah berita saja. Allah yang penting kita taat. Disuruh mengatakan, katakan. Maka mengatakannya melahirkan hukum. Apa kira-kira hukumnya itu? Mengatakan kul itu. Wajib hukumnya. Tidak boleh ditinggalkan, itu kan wajib. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, itu namanya wajib. Ya soal berpahalanya ya, kalau kita tidak mau meninggalkan, lillahi ta'ala sudah pasti berpahala. Pasti ada pahalanya dari Allah. Allah itu kan adil. Apapun perbuatan baik kita, dikasihnya pahala. Malah kadang-kadang satu perbuatan baik, dikasih pahala banyak. Satu perbuatan baik, diberi pahala 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyrun amsalihha. Seseorang yang membawa sebuah kebaikan, maka akan dibalas dengan pahala 10 kali. Jadi pahala itu biasanya 10 kali. Jadi kalau ada perbuatan baik yang kita kerjakan, itu pahalanya 10 kali. Berapa kasih sayangnya Allah? Kan enggak betong nadanya dia gitu. Betul-betul sayang dia sama kita. Itu yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Betul-betul sayang. Untuk sayangnya ya dikasihnya pahala 10 dalam satu kebaikan. Sekarang kita balik ke sini lagi. Qul, katakanlah. Ada pertanyaan sudah ini, apa efek dari perintah? Pertama, efek dari perintah mesti kita kerjakan. Itu efeknya. Yang kedua, efek dari perintah ada hikmahnya. Apa hikmahnya kalau kita mengatakan dulu, baru kita sebut yang sesudahnya? Bapak dan Ibu sekalian, hanya satu kul saja, yang efeknya adalah perintah, efeknya adalah sebuah kewajiban dan pahala mengerjakannya, dan itu menjadi salah satu dari ciri manusia. Ciri manusia ini begini, manusia yang dianggap paling baik di dunia ini adalah manusia yang bisa dipegangi katanya. Bisa dipacien yang dikeciannya.
Kalau tidak bisa dipacian dan dikeceknya itu manusianya tidak manusia itu. Kalau jatuh ke bawah, asfala safilin. Ya. Ahsani takwim adalah manusia yang bisa dipacian keceknya. Kalau dia mengecek, bisa dipacian keceknya. Nah, itu yang dipraktekkan dalam Islam. Maka muncullah apa yang disebut dengan ijab dan kabul. Ijab kabul itu kan bukan hanya dalam pernikahan. Dalam jual beli juga ada ijab kabul. Jadi, kalau ada orang melakukan ijab, lalu kita kabulkan ijabnya, berarti kita menerima apa yang dia katakan. Nah, apa yang kita katakan itu menjadi hukum. Akibatnya berubah status hanya karena mengatakan. Misalnya, den carain kau. Status berubah sekali itu. Gara-gara kata. Jadi kata-kata ini tidak bisa dimainkan dalam Islam. Makanya kita jangan mengucapkan selamat Natal. Memang Natal itu selamat. Selamat itu kan artinya disayangi Allah. Kan itu yang dikatakan selamat. Selamat itu disayangi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan selamat. Makanya kita mengucapkan selamat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan atas kamu. Selamat kamu. Apa maksudnya selamat? Kamu dapat selamat, mendapat berkah, mendapat rahmat, mendapat kasih sayang. Nah, kalau kita ucapkan selamat pada orang yang bernatal, itu berarti kita mengatakan kepadanya, kamu dapat berkah, kamu dapat rahmah. Mana mungkin dia dapat rahmah, dapat berkah? Kalau diangkatnya anak Tuhan. Kan dia mengangkat Isa menjadi anak Tuhan. Itu berlawanan dengan ayat ini nih, dengan surat yang kita bahas ini. Tuhan itu tidak beranak, lalu dicarikannya anak, gitu kan? Dibuatkan anak untuk anak Tuhan. Itu efek dari sebuah perintah. Yang pertama mesti kita kerjakan, maka qul itu mesti kita baca. Kalau ingin mengucapkan surah Al-Ikhlas, jangan ditinggalkan menyebutnya. Kalau mau menyebut surat An-Nas, jangan tinggalkan qul di depannya. Kalau membaca surat yang satu lagi, surat Al-Falaq. Kalau a'udzu birabbil falaq. Kalau a'udzu birabbil falaq, qul-nya tidak boleh ditinggal. Jadi qul itu menjadi lebur bersama ayat itu dengan maksud apabila kita mengatakannya, maka diperpegangi apa yang kita katakan itu. Nah, apalagi ayat ini. Katakanlah, sudah kita katakan, Allahu Ahad. Itu dipacian tuh. Huwa Allah Ahad. Huwa yang sesudah qul itu menunjukkan bahwa yang disebut oleh Allah itu sudah jelas, sangat dikenal. Jadi kalau kita menyebut seseorang dengan dia, itu sangat dikenal. Siatu, inyo, misalnya kan, kalau bahasa awak kan inyo, kan dia itu kan. Nah, kalau kita menyebut dia atau inyo, itu berarti orang yang lawan kita bicara, itu mengerti, tahu dia, dengan apa yang kita katakan. Maka ada di dalam kehidupan ini, orang yang disebut dengan si dia. Siapa si dia itu? Itu yang sudah sangat aku kenal. Yang sudah aku tahu sekali. Dia sifat-sifatnya aku tahu. Seluruh dari tubuhnya aku tahu. Siapa itu? Si dia. Nah, si dia itu menunjukkan bahwa sangat dikenal. Sesuatu yang sudah sangat dikenal. Jadi huwa itu sesuatu yang sangat dikenal. Bagi orang-orang tasawuf, kata dia itu sudah dapat menggantikan Allah. Huwa. Sehingga ada yang orang-orang tasawuf itu yang berzikir dengan huwa saja. Lama-lama pakai huwa, hilang baris waw. Hu saja lagi. Hu. Mulanya kan Allah, kemudian huwa, kemudian jadi
hu. Nah, itu jalan yang ditempuh oleh kaum-kaum tasawuf, orang-orang tasawuf, orang-orang sufi untuk bertemu dengan Allah. Jadi dia mengatakan dia sangat kenal dengan si dia itu. Maka kalau kita tambahkan kul huwa, itu sudah pasti orang yang sangat dikenal, atau zat yang sangat dikenal. Lalu walaupun sudah sangat dikenal, tetap juga selanjutnya ada kata Allah. Sebenarnya dalam pemahaman orang-orang sufi tidak perlu lagi kata Allah di belakangnya. Dengan huwa saja sudah tahu gitu. Dalam pemahaman orang-orang sufi seperti itu. Ya karena kita tidak orang sufi, maka kita tidak termasuk orang yang hanya untuk Allah memakai kata huwa. Karena memang Allah mengajarkan, kalaupun ada huwa di depannya, sudah sangat dikenal, tapi Allah tetap ada di belakangnya. Huwa Allah. Huwa Allah. Huwa Allah. Qul huwa Allah. Katakanlah, dia Allah. Walaupun dia itu menunjukkan sudah sangat dikenal, tetapi kata Allah tetap dipakai di belakang kata huwa. Jadi tidak mempunyai kata yang dipakai untuk meninggalkan kata Allah. Kita tidak memakai kata lain kecuali barangkali Allah yang mengajarkan. Jadi kita tidak memakai kata lain untuk menyebut Allah kecuali Allah yang mengajarkan. Seperti surat yang dibahas sebelum ini. Kan Allah memakai kata Rabbin Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kan Allah yang menukar kata Allah itu dengan Rabbin Nas. Ada Rabbil Falaq. Allah yang menyebutkan, lalu kita ikut aja. Kita tidak boleh berinisiatif menyebut yang lain. Menyebut Allah dengan kalimat lain kalau tidak ada ajarannya dari Allah. Jadi karena Allah yang mengajar Rabbin Nas, ya kita sebut juga Allah itu Rabbin Nas. Karena Allah yang menyebutkan Rabbil Falaq, ya kita ikut aja. Bukan atas inisiatif kita. Kalau mungkin ada nanti perkembangan bahasa, mana tahu ya. Untuk sesuatu yang paling hebat itu disebut dengan kata ini misalnya. Wah, enggak boleh. Kita hanya akan dapat menyebut kata ganti dari Allah kalau Allah yang mengajarkan. Kalau tidak pernah Allah mengajarkannya, jangan cari-cari sendiri. Ya, tidak boleh itu. Jadi Allah nama untuk zat dan sifat. Jadi orang menyebut Allah itu esa dalam zat, esa dalam sifat. Nanti akan kita bahas pengertiannya apa. Allah itu adalah nama untuk suatu wujud yang mutlak. Itu yang pasti dulu. Bahwa dianya Allah adalah nama untuk satu wujud yang mutlak. Apa yang maksud dengan mutlak? Mutlak itu sesuatu yang tidak bisa dipertanyakan lagi. Itu mutlak. Soalnya kalau dipertanyakan semakin membingungkan diri sendiri. Misalnya kalau ada orang bertanya Allah itu di mana? Ada jawabannya dalam Al-Quran misalnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy. Itu jawabannya kan? Kemudian Allah itu beristawa di atas arsy. Jadi kalau kita ditanya orang, Allah itu di mana? Di atas arsy. Berdasarkan Al-Quran surat As-Sajdah ayat 4. Itu begitu. Bukan karena kepadaan awak seorang gitu. Itu Al-Quran yang nyebut. Jadi kalaupun ada nanti orang menyebut di atas arsy itu masih ada di atas yang lebih tinggi, biarin. Yang penting Allah menyebut dia di atas arsy. Banyak juga orang bertanya, di arsy itu pakai zat atau pakai sifat sekalian atau sifatnya saja? Karena itu tidak pernah dipersoalkan di dalam Al-Quran, kenapa kita harus persoalkan? Kan pandai-pandai sentiang sewa serang. Ini tidak boleh. Jadi dalam hal Allah, itu memang murni sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran. Tidak boleh ada takwil-takwil. Tidak boleh ada takwil-takwil tentang Allah.
Kan ada misalnya Allah menyebutkan yadullah fauqa aidihim. Kan ada Allah menyebut seperti itu dalam Al-Quran. Tanganku di atas tanganmu. Jadi Allah tuh pakai tangan loh. Seperti apa tangan Allah kira-kira? Ya enggak usah, sampai di situ aja. Tangan dimaknai dengan kekuasaan. Nah sudah, jadi kekuasaan Allah di atas kekuasaan kita. Karena banyak di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, tangan itu maknanya kekuasaan. Artinya otoritas, kemampuan. Jadi Allah mengajarkan kepada kita bahwa dia mempunyai kekuasaan yang lebih daripada siapapun. Termasuk pada kita. Jadi kalau kita punya kekuasaan segini, maka Allah sekian kali lipat dari segini itu. Ya kita kan punya kekuasaan semua ini. Ada kekuasaan terhadap apa yang kita miliki. Ya, mungkin kita punya kekuasaan terhadap ayam yang kita miliki. Kalau kecak awak masuk, ayam itu masuk. Kecak awak keluar kan. Awak punya kekuasaan terhadap ayam. Awak punya kekuasaan terhadap uang yang ada di saku kita misalnya. Tapi kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Semuanya dikuasainya. Termasuk uang yang dalam saku kita sendiri. Kalau pada suatu saat hilang kata Allah gimana? Lah hilang ya, tidak boleh. Ya, jadi memang tidak mutlak kalau kita. Kalau Allah mutlak. Kemudian yang kedua, kata Allah itu mempunyai makna bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Jadi la ilaha illallah. Jadi ilah itu. Jadi ilah itu artinya sembahan. Tidak ada sembahan la ilah illallah. Kecuali yang bisa disembah itu hanya Allah saja. Jadi tidak boleh menyembah selain Allah. Menyembah dalam arti yang fisik atau menyembah dalam arti maknawi. Kan ada menyembah tidak, artinya tidak apa namanya itu? Tidak merukuk, tapi sama aja menyembah. Seperti kita pada ibu kita. Kita pada ibu kita kan yang menyembah rasa itu. Hormat, tidak mau membantah. Apa kata ibu? Tidak mau membantah. Semuanya diiyakan. Anak-anak sekarang sudah pandai membantah. Ini ada Gen Z ya. Jadi yang berhak disembah hanya Allah saja. Kemudian yang kedua, Allah itu pencipta, sebagaimana disebut di dalam ayat-ayat Al-Quran, bahwa Allah itu khalaqas samawati wal ard. Ada satu lagi dalam Al-Quran yang berbeda kalimatnya, surat Fatir. Allahu fatiris samawati wal ard. Jadi Allah itu ada fatir, ada khalaq. Beda enggak arti fatir dengan khalaq? Sebenarnya berbeda. Karena tidak ada di dalam Al-Quran dua kata yang berbeda berarti satu. Sama sih artinya gitu ah. Tidak ada sebenarnya. Pasti ada bedanya, walaupun bedanya itu tidak jelas gitu. Tidak jelas betul. Seperti Rahman dan Rahim. Itu kalau dia persis sama, itu tidak mungkin diduakan. Ya, Rahman dan Rahim. Itu kan ada kedua-duanya di dalam Bismillah itu, dalam Al-Fatihah ayat 1. Tandanya berbeda itu. Maka Rahman biasanya diterjemahkan beda dengan Rahim. Walaupun terjemahan kita kasih dan sayang. Banyak juga orang bertanya, apa kasih dan sayang itu beda gitu? Kasih itu kan berat pada memberi. Kalau sayang? Jadi sebenarnya kasih itu ke sana, sayang itu ke sini. Ya bisa dicari hikmahnya semua. Yang penting tidak ada dua kata yang sama, dua kata yang berbeda diartikan sama. Ya, itu banyak dalam Al-Quran yang perlu dibahas lagi. Kadang-kadang yang orang menyamakan. Jadi pencipta dan pembuat itu beda. Kalau pencipta, contohnya di bangunan, itu arsitektur. Kan arsitek yang mencipta. Kalau yang membuat, ya kalau dalam ilmu yang dikuliahkan itu sipil. Jadi orang-orang arsitek dengan orang sipil itu beda. Orang sipil mengerjakan pekerjaan yang dibuat oleh arsitek. Nah, berarti
Fataras samawati itu arsitek. Khalaqas samawati itu yang membuatnya. Nah, fataras samawati menurut Umar bin Khattab dapat ditemukan di dalam hadis-hadis bahwa kata Umar, fatir itu artinya membuat sebelum ada sama sekali sebelumnya. Luna dole, nah itu namanya fatir. Fataras samawati wal ard. Kalau khalaqas samawati wal ard itu sudah ada sebelumnya. Lalu diulang pembuatannya. Jadi yang diulang pembuatannya disebut dengan khalaqas samawati. Jadi langit dan bumi setelah diulang lagi membuatnya, dulu dah dibuat, satu dikiamatkan, kemudian dibuat lagi, itu namanya khalaqas samawati wal ard. Ada fataras samawati wal ard itu sebelum ada berada sudah dibuat gitu. Jadi pembuatannya sebelum ada. Sebelum ada, maka disebutlah pencipta. Jadi kalau membuat sebelum ada itu disebut dengan mencipta, membuat setelah ada itu namanya membuat saja, memproduk. Jadi kalau manusia misalnya, itu kan diproduk ulang. Yang dibuat pertama kan Adam. Nah, itu yang fatara Adam. Dibuat Adam diciptakan sejak awal. Kemudian sampai di kita, sampai di saya misalnya, ini sudah produk yang keberapa ini? Sudah produksi yang kesekian juta atau miliar kali gitu kan? Sampai ke saya kan, itu cucu saya gimana tuh? Kan dibuat jauh sesudah saya, sudah berkali-kali sudah saya. Jadi kalau dibuat yang berulang-ulang itu artinya khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Itu surat As-Sajdah itu. Kalau surat Fatir, fataras samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi mencipta, kemudian setelah diciptakan dipelihara oleh Allah. Jadi Allah itu yang memelihara. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuasaan kita kecuali Allah. Jadi Allah yang memelihara kita sehingga kita tidak terjatuh sedang berjalan. Itu Allah yang memelihara kita. Kalau logikanya bisa jatuh itu. Tapi karena dibuat keseimbangan di otak kita salah kemana? Sumsum tulang belakang kata orang kesehatan. Sumsum tulang belakang itu yang menyebabkan kita tidak jatuh dalam berjalan. Tapi kalau sumsum tulang belakang itu sudah rusak, kita rebah. Jadi orang yang tidak bisa berjalan lagi, rebah saja dia, nah itu. Sudah habis masanya pemeliharaan Allah untuk kita. Jadi ada masa habisnya. Jadi Allah itu memelihara segala yang dibuatnya. Pada waktunya pemeliharaannya, ya sudah, karena waktunya sudah habis. Jadi kalau kita sudah habis waktu kita bernafas di bumi ini, kita dimatikan. Waktunya sudah habis. Kita tidak dipelihara lagi. Ya kan? Jadi alam semesta itu dipelihara semua oleh Allah. Tidak dibiarkan saja seperti itu. Kalau dibiarkan seperti itu saja, kan ada juga yang nakal. Ada yang mengganggu misalnya kan. Misalnya bulan beredar, kan ditetapkan waktunya. Putaran bulan itu ditetapkan waktunya oleh Allah. Kemudian dia mengelilingi bumi. Bulan itu berputar sendiri, lalu mengelilingi bumi. Bumi berputar pula. Itu rumit itu. Makanya banyak orang tak mampu menjadi ahli hisab. Karena yang dikaji itu. Jadi bulan berputar, kemudian sambil berputar mengelilingi bumi. Bumi berputar pula. Yang dikelilingi oleh bulan sedang berputar, itu bumi sedang berputar pula. Nah, bumi dan bulan berputar itu berdua-dua mengelilingi matahari. Rumit itu Bapak dan Ibu. Rumit sekali. Kalau tidak alang kepalang, repot itu ngurusnya. Nah, itu yang diurus oleh Allah. Memelihara. Allah memelihara. Kemudian diatur. Diatur kapan siangnya, kapan malamnya, kapan nanti bertukar bulan Zulkaidah menjadi Zulhijjah. Nah, itu diatur tuh oleh Allah. Repot lagi itu mengaturnya. Karena bulan baru datang apabila pada akhir sebuah bulan di garis garis ufuk. Ketika di garis ufuk itu
matahari duluan tenggelam, bulan tinggal di atas, itu tandanya bulan belum habis. Itu tanggal 30 jadinya. Kalau bulan sudah tenggelam, baru matahari tenggelam, itu berarti bulan sudah habis. Hanya 29 bulan. Jadi itu dilakukan pada tanggal 29 oleh orang yang ahli hisab. Tetapi kita yang tidak ahli hisab, ya kita menikmati hasil hisab orang itu aja. Kita nikmati saja. Kadang-kadang kita juga tak percaya itu. Tapi kenapa kita manusia bisa percaya dengan ahli hisab? Karena jarang salah gitu. Saya kalau percaya pada ahli hisab, karena dia jarang salah itu, tidak ada salahnya gitu. Mungkin kesalahannya itu persentasenya sangat sedikit. Gitu. Misal 0,1 barangkali salahnya gitu. 99,9-nya betul gitu. Kenapa? Itu dapat diketahui dengan informasi ahli hisab tentang gerhana. Jadi Bapak dan Ibu kalau ingin meyakinkan hasil hisab itu, gerhana yang dicari. Jadi kalau ada di kalender, gerhana diperkirakan, gerhana akan terjadi pada hari itu tanggal sekian jam sekian gitu kan. Cek nanti. Kan itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah diketahui itu oleh ahli hisab. Cek apa betul tanggalnya, apa betul harinya, apa betul jamnya, apa betul menitnya. Itu untuk menguji apakah hisabnya benar atau tidak benar. Jadi kita tambah yakin dengan ahli hisab. Jadi saya menjadi yakin gitulah gitu. Jadi yang diciptakan, yang dipelihara, yang diatur itu seluruh jagat raya. Jadi jagat raya itu disebut saja dalam Al-Quran dengan 3 sebutan. Samawat, wal ard, wa ma bainahuma. Itu sudah jagat raya semuanya. Jadi langit, bumi, dan antara langit dan bumi. Apalagi itu? Itu sudah semuanya. Jadi langit, bumi, dan antara langit dan bumi. Kita kan manusia di antara langit dan bumi letaknya. Nah nanti binatang apa segala macam itu juga di antara langit dan bumi. Burung, hewan, ular, apa semuanya di antara langit dan bumi. Maka itu diciptakan oleh Allah dan diatur. Ada yang tidak mau diatur? Ada. Kalau orang yang tidak mau diatur itu namanya kafir. Menolak aturan. Menolak. Jadi orang-orang yang menolak, ya itu artinya tidak percaya sama Allah. Ya udah. Jadi Allah itu nama untuk satu wujud yang mutlak, yang berhak disembah, dan dialah yang mengatur semuanya alam semesta ini, jagat raya itu, mulai dari menciptakan, sampai memelihara, sampai mengatur jagat raya itu. Jadi memang kalau kita baca tafsir tentang Allah, itu akan, apa namanya, akan merasa kasihan sama Allah gitu. Banyaklah kerjanya. Ya, sebanyak tuh kerja. Seorang itu. Ya kan? Sendirian. Kenapa kita sebut sendirian? Karena Allah sendiri yang nyebut dia sendiri. Ahad. Itu ujungnya. Ahad. Aku sendiri. Ahad itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata Esa. Kenapa tidak satu? Terjemahannya biasanya Esa karena maksudnya tidak angka yang berurut. Kalau Esa kan tidak ada urutannya. Kalau satu kan ada urutannya 1, 2, 3, 4. Kalau Esa tidak ada urutannya. Esa gitu, tunggal. Jadi beda cie aja tunggal. Satu dan tunggal beda itu. Jadi Allah itu tunggal. Tidak dapat menerima penambahan. Itu pengertian ahad. Jadi Esa tidak dapat menerima penambahan. Ada juga di dalam Al-Quran itu disebut wahid. Artinya tidak Esa, tapi satu. Ketika Allah akan menyebutkan sifatnya, sifatnya itu tidak satu. Tapi kalau Allah menyebut zatnya, zatnya cuma satu. Jadi antara zat dan sifat beda. Nah, jadi sifat Allah itu banyak. 99. Tapi kalau zatnya satu, tunggal, Esa, ahad. Jadi tidak wahid. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu
pernah membaca ayat Al-Quran yang kata wahid, misalnya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tidak ada wahidnya ya. Nah, ada wahidnya. Di mana ketemu wahid? Saya di mana wahid? Kalau saya mengira tadi di wahid ada di ayat kursi. Wahid, Allahu wahidul la ilaha illa huwal hayy. Nantilah kita belajar lagi nanti. Mencari ada kata wahid dalam Al-Quran, tapi jarang sekali. Buktinya kita payah mencarinya kan? Ayat-ayat yang kita hafal tidak ada pakai wahid. Tadi saya mengira di ayat kursi itu ada wahid. Nah, nantilah kita pikir lagi. Jadi, tidak dapat menerima penambahan esa dalam zat dan esa dalam sifat. Esa dalam zat itu maksudnya adalah tidak ada unsur. Itu maksud esa itu. Jadi, esa dalam zat tidak ada unsur. Ibu-ibu dan bapak yang saya muliakan, ini air. Di dalamnya ada air. Kalau kita lihat dari luar, ini banyak unsur. Ada unsur plastik. Di dalamnya ada air. Unsurnya juga tidak satu. Air itu unsurnya paling kurang 2. Ada oksigen, ada hidrogen. Maka disebut CO2. Ya. HO2 apa? H2O. Air ini H2O apa CO2? H2O. H2O itu H-nya 2, O-nya 1. Jadi hidrogennya 2, oksigennya 1. Berarti ada unsur lah. Kita mencari bahwa dalam air ini yang kita lihat cuma 1, tapi ada unsurnya. Ada unsur hidrogen, ada unsur oksigen, ada unsur plastik. Dalam yang saya pegang ini. Kalau seandainya air saja yang kita minum itu disebut dengan air mutlak, itu juga tidak satu. Ada hidrogen, ada oksigen, ada kandungan-kandungan lain. Kadang-kadang kalau airnya air pump, ada kandungannya ludak, luluk misalnya. Pokoknya ada kotoran misalnya, air itu. Yang penting, Allah tidak seperti itu. Allah tidak pakai unsur. Jadi kemurniannya murni satu. Kalau begitu, zatnya cuma satu. Tidak ada seperti air, ada zat hidrogen, oksigen, tapi Allah tidak. Kalau manusia, itu kan ada unsur macam-macam. Ada unsur apa? Unsur air juga ada, darah juga ada, kulit juga ada, tulang juga ada, macam-macam yang ada unsurnya. Berarti ini, si Adrian ini tidak ahad. Tidak ahad. Atau tidak esa. Jadi kalau begitu tidak ada orang itu yang ahad. Tidak ada makhluk yang ahad. Yang ahad itu cuma Allah saja. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan esa dalam zat. Jadi ahad artinya esa dalam zat. Tunggal dalam zat. Jadi zatnya tunggal. Tak sama jawab kembali salak. Karena ada salak tunggal. Itu tapi zatnya apa? Unsurnya tidak tunggal. Ada kulit, ada kulit ari, ada daging, ada incek di dalam. Jadi tidak tunggal. Allah tunggal. Payah memasuk akalkannya. Payah memasukkan akalnya. Nah, kita ketika tidak bisa memasuk akalkan, ketika itu kita mengagumi Allah itu. Subhanallah. Nah, itu akhirnya itu. Subhanallah. Maha suci engkau. Ya Allah. Allah itu suci dari penambahan. Tidak dapat menerima penambahan apapun. Dia esa dalam zat dan esa dalam sifat. Nah, maksud esa dalam sifat itu, yang punya sifat itu hanya dia saja. Sifatnya kan 99. Tapi masing-masing sifat yang 99 itu, hanya dia yang memiliki. Tidak dimiliki oleh yang lain. Oh, adonya Pak, misalnya. Kan ada sifat Allah hidup. Hayat. Oh, hidup lemah. Tapi kan tidak sama hidup kita dengan hidup Allah.
Kita hidup karena dihidupi. Dihidupkan apa? Dihidupi apa dihidupkan? Allah itu hidup tidak dihidupkan atau tidak dihidupi. Jadi beda. Jadi itu maksudnya esa dalam zat, esa dalam sifat. Jadi sifat Allah itu yang 99 itu esa milik dia semua. Khas. Tidak sama dengan yang lain. Kalau orang lainnya juga memiliki kata yang sama. Misalnya ilmu, alim. Banyak juga alim orang manusia alim misalnya seperti itu. Tidak. Alimnya Allah berbeda dengan alimnya kita. Allah itu melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya kita. Jadi itu ahad dalam zatnya. Kalau kita melihat Bapak dan Ibu, Allah itu kan basyir, sami'um basyir, mendengar lagi melihat. Nah, Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Tapi Allah mendengar beda dengan kita mendengar. Allah melihat beda dengan kita melihat. Contohnya, kalau kita mendengar, kita mempergunakan gendang telinga, menggunakan apa namanya daun telinga, ada gendang telinga di dalam, ada selaput telinga di dalam. Jadi ada peralatannya gitu. Kalau Allah tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia dapat mendengar bila nada tinggi rendah nadanya tertangkap oleh telinga kita kalau dalam jarak ring tertentu, ada ringnya. Ada ring. Misalnya 500 Hz ke bawah kita tidak bisa mendengar. 2000 Hz ke atas kita tidak bisa mendengar. Kita hanya bisa mendengar dari 500 sampai 2000. Ringnya. Lebih rendah dari 500 Hz itu kita tidak dapat mendengar. Tapi kucing atau anjing atau tikus itu dapat mendengar. Nah, ayam juga dapat mendengar yang di bawah 500 itu. Kita tidak dapat mendengar yang di bawah 500, sementara anjing dapat mendengar di bawah 500. Karena itu, kalau ada makanan anjing itu yang mau dimakan oleh anjing itu bersembunyi di bawah tanah, bisa dia mendengar. Ya kali ya, bisa dia dengar. Oleh kita tidak kedengaran, tapi oleh anjing kedengaran. Nah, itu perbandingan sesama makhluk. Untuk mencari perbandingannya dengan Allah. Nah, Allah dapat mendengar apa saja, termasuk yang ada dalam hatimu. Nah, itu gimana itu? Yang dalam hati kau alun keluar ada fe di dengar Allah. Rencana-rencana sih baru entah tidak lalu tuh. Tapi Allah lah tahu. Makanya jangan bermain-main dengan Allah gitu. Tidak tahu ya Allah, itu kan? Karena dulu itu, tidak tahu ya. Tahu dia. Baru saya berencana mau diajak oleh Pak Buya Solsafat. Itu Allah sudah tahu itu. Apa maksud saya? Apakah maksud saya cari cuan? Kan sudah diketahui, sudah diketahui. Kalau ya diketahui oleh Allah. Ibu-ibu tidak akan tahu, bapak-bapak tidak akan tahu. Tapi Allah sudah tahu itu. Maksud si Adrian itu, nah, sudah tahu Allah itu. Bagi bapak dan ibu itu masih misteri, tapi bagi Allah tidak ada yang misteri. Agaklah ya, ada pohon, kemudian pada satu saat, kapan daun pohon itu akan jatuh? Dan ketika daun itu jatuh, Allah tahu. Betapa banyaknya daun di muka bumi yang akan jatuh. Tapi dia ketahui semua. Di semua yang akan jatuh dari pohonnya, itu tahu. Allah tahu. Karena itu, bila kita meyakini Allah seperti itu, kita tidak akan berani. Tidak akan berani main-main ya. Tidak akan berani. Orang akan menjadi jujur bisa bila bertauhid. Jadi kalau orang yang tidak jujur itu, walaupun dia muslim, sholat 5 kali sehari, puasa Senin Kamis, tapi tidak jujur, karena dia tidak yakin. Allah tahu. Tidak yakin. Orang tidak tahu, masa Allah tahu? Katanya. Orang tidak tahu, masa Allah tahu? Itu rendah betul Allah di bawah orang. Jadi Allah itu esa dalam sifatnya,
Maksudnya tidak sama seperti sifat yang apanya sama. Kalimatnya sama gitu. Mendengar. Allah mendengar pula, kita mendengar pula. Tapi mendengar Allah lain. Allah melihat. Kita melihat pakai mata, Bu. Allah tidak pakai mata. Allah tidak pakai mata bisa melihat. Dan kita melihat ada batasannya. Ada ringnya juga. Kayak mendengar tadi, ada ringnya juga. Apa saja yang bisa kita lihat. Dan berapa begini aja lah yang agak besar sedikit. Yang tidak dikenai oleh cahaya, kita tidak bisa melihatnya. Kalau ditimpa cahaya, baru kita bisa lihat. Jadi, kita melihat kawan-kawan kita hadir di sini, itu karena ada cahayanya menimpa beliau. Jadi kalau tidak ada cahaya yang menimpa beliau, lampu mati, semuanya gelap gulita, mana bisa kita melihat? Kita tergantung dengan cahaya untuk melihat. Sangat tergantung dengan cahaya. Manusia tidak bisa melihat bila cahaya tidak ada. Sekarang cahaya itu milik Allah. Bukan milik kita. Nah, karena itu, Allah bisa menguasai kita karena Allah melihat kita tanpa membutuhkan cahaya, kita melihat membutuhkan cahaya. Allah dapat melihat kita, kita tidak dapat melihat Allah. Lalu kita itu sama dengan, kalau dibandingkan dengan kucing dan semut misalnya. Jadi bagi semut, tidak jelas betul kucingnya, karena kucingnya terlalu besar. Bagi kucing, semut itu terlalu kecil. Karena terlalu kecil, dia bisa menguasai si semut. Jadi kalau dia mau menangkap semut dalam areal tertentu, itu bagi kucing mudah. Bagi semut, sangat sulit. Jadi, semakin besar kekuasaan seseorang, semakin dapat dia mengendalikan orang itu. Semakin sedikit kekuasaan seseorang, semakin dia tidak mampu mengendalikan. Nah, sekarang kekuasaan yang maha besar itu adalah kekuasaan Allah. Lalu kalau dia melakukan sesuatu untuk kita, bagi dia mudah. Itu esa dalam zat dan esa dalam sifat. Tidak terdiri dari unsur, itu sudah kita bahas tadi. Bahwa tidak ada unsurnya. Allah itu tidak ada unsurnya. Seperti unsur air, ada hidrogen, ada oksigen, ada H2O. Nah, itu tidak ada pada Tuhan, pada Allah. Allah tidak punya unsur. Jadi Allah itu, karena dia tidak punya unsur untuk mewujudkan satunya, ahadnya itu, karena dia tidak punya unsur. Kemudian sifatnya juga tunggal, artinya tunggal dia yang memiliki sifat itu. Sifat itu mungkin ada juga pada manusia, pada makhluk, pada binatang, tapi sebahagian kecilnya saja dari sifat. Misalnya bisa mendengar, itu sebagian kecil saja, ditetapkan batas-batasannya, itu dia bisa lihat, ditetapkan batasan-batasannya, itu yang hanya bisa dia dengar, dan semuanya seperti itu. Jadi ada ringnya. Kalau Allah tidak ada ringnya. Nah, Allah memiliki sifat spesifik. Sifat spesifik itu artinya sifat yang tidak ada pada yang lain. Sangat spesifik, Allah saja yang punya. Tidak ada sifat itu pada yang lain. Kalau tadi mendengar dan melihat kan ada juga pada yang lain, walaupun bagian kecil sekali. Tapi sifat yang betul-betul hanya Allah yang memilikinya, itu sifat spesifik. Allah saja yang memilikinya, tidak dimiliki oleh yang lain. Itu sesungguhnya sifat yang dimiliki oleh Allah itu adalah tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau kita, jaleh awalnya, jaleh lo akhirnya. Apalagi dia cucu. Dia cucu akhirnya saya tahu ya nak. Dia amma awak dan tahu awalnya. Amma awak tahu bila awak berawal, cucu awak nanti tahu bila awak berakhir. Jadi yang penting, Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Jadi kapan berawalnya Allah, tidak tahu. Karena tidak ada. Kapan akhirnya Allah? Ya tidak tahu. Karena tidak ada. Jadi Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Itu sifat paling spesifik yang tidak dimiliki oleh siapapun.
dan tidak diberikan kepada siapapun. Jadi baru kita punya sifat mendengar dan sifat melihat, itu diberi sedikit. Gitu. Jadi Allah menyebut, wala utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu itu pada kalian kecuali sedikit sekali. Jadi ilmu kita setinggi-tinggi ilmu Habibie itu baru sedikit. Kan Habibie dikenal sebagai orang ilmuwan terkesohor di dunia. Tapi itu, kata Allah, itu baru sedikit. Jadi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Karena keahlian kita itu semakin ahli kita, semakin sempit keahlian kita. Manusia seperti itu. Semakin ahli dia, semakin sempit keahliannya. Nah, kalau ustadz itu tidak bisa mengobat luka. Apalagi luka itu dimasuki oleh bakteri. Tambah bingung tuh ustadz. Mau diapain nih? Luka kena bakteri. Benanah. Bagaimana cara itu? Nah, kenapa ilmu ustadz itu tidak ada di bidang itu? Ya ada cuma ya di ayat-ayat yang dibahasnya aja. Nah, semakin tinggi ilmunya, semakin jadi ilmuwan dia, semakin sedikit ilmunya. Itu terasa sekali di dokter, Bu. Di dokter terasa tuh. Jadi kalau poyok ke dokter spesialis penyakit kelamin misalnya, dia doan kayaknya sakit hidung sakit, itu dah kamu ke THT sih. Telinga, hidung, dan tenggorok, gitu kan? Ke THT itu, nanti THT itu, telinga, hidung, dan tenggorok itu semakin maju pula teknologi, nanti subnya lagi. Jadi orang THT tidak mampu mengobati yang lain itu, nggak ngerti dia lagi. Kalau telinga ya telinga saja, kalau hidung ya hidung saja, kalau tenggorok ya tenggorok saja. Jadi semakin maju, hebat namanya, semakin hebat orangnya, ya semakin sempit ilmunya. Kalau Allah kan enggak. Ilmunya itu seluas apa yang dia buat. Karena tidak mungkin orang membuat sesuatu tak ada ilmu di situ. Itu tidak mungkin itu. Dia membuat orang manusia, pasti ada ilmu tentang manusia. Membuat semut, tahu ilmu tentang semut. Membuat ular, tahu ilmu tentang ular. Membuat segala macam yang dibuatnya ada ilmunya. Kita enggak. Semakin sedikit ya semakin tinggi ilmu kita, semakin sedikit bidangnya, semakin sempit olahannya. Jadi sesuatu hal yang paling spesifik pada Allah itu adalah tidak berawal dan tidak berakhir. Itu semuanya. Ilmunya juga tidak berawal dan tidak berakhir. Ya. Zatnya juga tidak berawal dan tidak berakhir. Sifatnya juga tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak tahu awalnya, tidak ada akhirnya. Jadi itu memang sesuatu yang mungkin kita nyerah lah gitu. Allah itu hebat. Bagaimana hebatnya? Pokoknya hebat gitu. Nggak ada bandingan, pokoknya paling hebat gitu. Nggak ada bandingan. Jadi kalau Allah itu hebat, bagaimana hebatnya? Bisa dinilai satu-satu pada setiap zat, pada setiap sifatnya. Lihat setiap sifatnya. Wujudnya tidak berawal dan tidak berakhir. Saya misalkan yang saya bisa melawan. Dia wujud, ada, tapi tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ada tuh, kalah semuanya itu. Paling qidam, baqo, muwafalihutil hawadis, segala macam itu, semuanya tidak ada awal, tidak ada akhir. Gimana? Jadi memang Allah tidak bisa diganding dengan makhluknya. Allah itu maha lebih dari makhluknya. Sebaiknya patuh sajalah. Kemudian Allahus Samad. Ini sebenarnya penambahan lagi. Kalau tadi Allah Ahad, sekarang Allah Samad. Allah Samad itu artinya Allah tempat bergantung segala-galanya. Semuanya menggantung ke Dia. Artinya manusia hidup tergantung Allah. Apapun, sebutlah semua yang bernyawa, hidup tergantung Allah. Mau mati nanti tergantung Allah juga. Lahir, mati, hidup, pokoknya semuanya tergantung Allah. Itu yang dimaksud dengan Samad. Kalau kita menemukan terjemahannya dalam Al-Quran, biasanya terjemahannya tempat meminta.
Ya, tapi arti yang sesungguhnya adalah Allah itu tempat bergantung segalanya. Karena tempat bergantung segalanya, maka dialah tempat kita minta. Misalnya, rezeki awak tergantung ke Allah. Tuhan minta ke Allah. Rezeki tergantung nyonya mah. Karena rezeki awak tergantung jaya awak. Kalau rezeki tergantung jaya awak, mati ayah awak, habis rezeki awak. Tapi banyak orang mati ayahnya, nyukayo. Karena ada proyeknya yang tembus, misalnya seperti itu. Jadi, kita, hidup mati kita, rezeki kita, dan segala yang kita butuhkan dalam hidup, itu tergantung pada Allah saja semua. Makanya kepadanya kita meminta. Jadi, meminta itu karena tergantung semua, lalu kita minta ke situ. Jadi, Allahus Samad artinya Allah tempat kita bergantung segala sesuatu. Karena segala sesuatu digantungkan ke Allah, lalu kita mau memintanya hanya ke Allah saja. Tidak boleh meminta pada yang lain. Bagaimana kalau minta kepada yang lain? Itu terlarang. Dan itu melanggar sumpah. Kita menyebut dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ia saja tempat kita menyembah, ia saja tempat kita minta pertolongan, minta bantuan. Nah, tidak boleh meminta pada yang lain. Bolehkah kita minta pada Nabi? Wahai Nabi, selamatkan aku. Tidak boleh. Tidak boleh mengangkat Nabi menjadi tempat meminta. Itu sudah sama dengan orang Kristen itu. Karena dia meminta pada Yesus. Lalu Yesus dijadikan anak Tuhan. Jadi Yesus diangkat menjadi anak Tuhan. Ya, Isa diangkat jadi Yesus. Yesus dijadikan anak Tuhan. Nah, meminta ke Yesus. Kita tidak. Itu namanya ghulu. La taghlu fi dinikum. Jangan kamu berlebihan dalam agamamu. Jadi tidak boleh berlebihan. Itu namanya sudah berlebihan. Jadi meminta kepada Nabi itu namanya berlebihan. Apalagi meminta pada orang mati. Ya, pergi ke kuburannya, minta ke dia. Jadi minta ke orang mati yang berada dalam kuburan. Datang ke situ, tuh minta ke situ. Ya, jadi kerja yang diminta itu kerja haram, memintanya juga haram. Yang diminta itu biasanya kan nomor kode buntut. Ya, jadi diminta nomor kode buntut ke orang yang sudah mati. Meminta itu sendiri haram, yang diminta yang haram pula. Jadi kata somat berasal dari kata somado, somat yang artinya yang dituju. Artinya yang dituju. Jadi kalau kita meminta, tujuannya ke situ, ke Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Meminta tidak boleh kepada selain Allah. Beribadah tidak boleh kepada selain Allah. Beribadah hanya kepada Allah saja. Nah, jadi kalau kita meminta, Anda meminta kepada selain Allah, itu berarti yang selain Allah itu kita angkat jadi Tuhan. Mengangkat jadi Tuhan itu yang tidak boleh. Karena tempat meminta itu hanya Allah saja. Itu yang disebut dengan somat. Jadi yang dituju. Dalam arti istilah, berarti tokoh puncak yang menjadi tumpuan harapan. Jadi tokoh puncak kita yang menjadi tumpuan harapan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Kang Deddy. Kang Deddy sekarang kan menjadi populer ya. Anak-anak minta Kang Deddy sekarang. Begitu populernya dia. Tapi tentu kita tidak sama dengan itu. Kita meminta hanya kepada Allah saja, tidak meminta kepada selain Allah. Itu makna somat. Jadi somat, ada orang yang menafsirkan kata somat itu dengan apa diminta, apa dapet. Jadi karena dia tujuan segala sesuatu, apa diminta, apa dapet.
Ada orang membuat film kartun di Jepang. Namanya Doraemon. Ya, Doraemon itu punya saku. Apa yang dimintanya, dapat dari sakunya. Minta oto, dapat oto, oto-oto. Minta makan, dapat makanan. Nah, itu refleksi pemikiran anak-anak yang dibayangkan oleh pengarang orang Jepang itu, bahwa Tuhan seperti itu. Tuhan Shinto itu, yang diajarkan Tuhan Shinto itu, apa diminta apa dapat, itu pada Shinto. Dibayangkannya Tuhan itu seperti itu. Sebenarnya bagi kita, Tuhan kita tidak sama dengan Doraemon. Tuhan kita memang somad, memang tujuan segala sesuatu permintaan. Tetapi Allah itu memberi, punya pertimbangan. Tidak sama dengan Doraemon yang tidak, pokoknya apa diminta Nobita dapat. Kalau kita enggak, kadang-kadang sudah 20 tahun minta, baru dapat. Nah, sudah, kan 20 tahun lama tuh. Nah, itu baru dapat. Alhamdulillah, tetap kita syukuri. La in syakartum la azidanakum. Bila kita bersyukur, nanti ditambah lagi. Kalau tidak bersyukur, ya berhenti sampai di situ. Tidak ada hubungan lagi. Nah, jadi itu makna yang terkandung dalam kata somad. Kita masuk yang berikutnya, lam yalid. Lam yalid biasa diartikan dengan tidak beranak. Saya sejak kecil tidak mau menerima kalimat itu. Tidak beranak. Masa Allah disebut tidak beranak? Lalu saya ingin mencari apa sebenarnya akar kata yulad. Yulad berasal dari kata walada. Walada. Telah lahir. Telah lahir. Walada. Yuladu. Telah dilahirkan. Lam yalid tidak, lam yalid. Yalid artinya melahirkan. Jadi berbeda yalid dengan yulad. Yalid melahirkan, yulad dilahirkan. Jadi yalid berawalan me, yulad berawalan di. Kemudian kata lam. Lam itu berbeda dengan la. La itu bila untuk mengatakan selama-lamanya. La. Selama-lamanya tak. Jadi la ilaha, selama-lamanya tidak ada Tuhan. Kecuali Allah, selama-lamanya. Jadi la itu menjadi sebuah kata yang punya pengertian makna khusus. Kalau lam itu sesuatu yang tidak menidakkan sesuatu yang sudah pernah ada. Jadi kalau sudah pernah ada, lalu kita tidakkan, itu lam, memakai kata lam. Tapi kalau lan lain lagi. Lan menidakkan sesuatu yang sebelumnya. Menidakkan sesuatu yang sebelumnya. Contohnya, lan tanalul birra. Kan ada dalam Al-Quran, lan tanalul birra. Itu tidak sejak sebelum-sebelumnya tidak akan menjadi kebaikan kalau orang itu tidak mau berinfak. Lan tanalul birra tidak akan memperoleh kebaikan, tidak akan memperoleh sesuatu yang baik. Tetapi kalau lam di sini tidak menidakkan sesuatu yang pernah terjadi. Jadi dulu sudah pernah terjadi. Tuhan diberi anak, diberi anak. Tuhan ditambah anak. Seperti adanya Tuhan Bapak, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Jadi dulu sudah pernah Tuhan dikasih anak. Maka menidakkan yang pernah terjadi itu dengan memakai kata lam. Lam yalid. Tidak melahirkan. Jadi Allah itu tidak melahirkan. Karena dulu sudah pernah orang menganggap bahwa Tuhan itu melahirkan.
Ya kalau Maryam dianggap Tuhan, tentu Maryam sudah melahirkan Isa. Maryam dianggap Tuhan ibu. Lalu Roh Kudus, malaikat yang dianggap memberikan anak untuk Maryam. Jadi Maryam menjadi istri dari Roh Kudus. Enak-enak aja itu. Itu sangat menghina Tuhan. Ya, Tuhan sudah pernah tidur bersama dengan Roh Kudus. Jadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Itu lahir anaknya, Isa. Itu kan menghina Rasul kita. Rasul itu Rasul kita itu. Isa itu kan Rasul kita. Gitu-gituin. Pantas juga dulu nenek moyang kita marah-marah sama mereka itu. Orang-orang yang menganggap memberi Tuhan beranak. Jadi sudah pernah terjadi, sekarang ditekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sudah pernah terjadi, sekarang tekan. Lam yalid, tidak pernah melahirkan. Jadi Tuhan itu tidak pernah melahirkan, walaupun dulu sudah dianggap orang. Tuhan itu melahirkan. Nah, jadi memang menyatakan bahwa Tuhan sangat benci sekali kalau dinyatakan bahwa dia melahirkan. Jadi itu kebencian. Kalimat yang penuh kebencian terhadap orang yang menganggap itu Tuhan beranak. Ya tidak pernah melahirkan. Itu barangkali juga teman-teman kita dulu, masyarakat dulu menyatakan bahwa memakai kata beranak. Karena kebencian itu. Tuhan tidak beranak. Lam yalid, Tuhan tidak beranak. Jadi sudah dipakai kalimat yang kasar itu. Kata melahirkan itu kan lebih halus dibanding dengan beranak. Jadi kalau ibu kita melahirkan, ditanya orang, "Kemama, beranak?" Tuhan tidak beranak. Kan kata beranak itu dalam kata kalimat itu terasa kasar gitu ya. Nah, kita tidak mau kasar-kasar pada Tuhan kita. Ini kan memahami mentadaburi Al-Quran, kalimat yang datang dari Allah. Allah sendiri mengatakan, lam yalid, aku itu tidak melahirkan. Jadi berarti dia tidak punya anak. Kalau ada orang menganggap dia punya anak atau dijadikan ia punya anak, itu disebut dengan ghulu. Ghulu namanya. Allah melarang la taghlu fi dinikum. Jangan kamu berlebihan dalam keyakinan agamamu. Jadi tidak boleh berlebihan. Jadi berlebihan itu sendiri sudah dilarang. Setiap larangan datang dari Allah itu haram. Setiap suruhan itu wajib. Setiap larangannya adalah haram, setiap suruhannya adalah wajib. Tadi sudah sebut qul, itu disuruh mengatakan, maka mengatakannya adalah wajib. Setelah kita katakan, kita terikat dengan apa yang kita katakan. Kemudian ahli kitab yang mengangkat rasulnya jadi anak Tuhan disebut dengan kelewatan. Kelewatan itu dalam bahasa Arab ghulu, payah menyebutnya. Kelewatan, orang yang kelewatan. Jadi kemarahan Allah kepada orang yang mengangkat atau kelompok agama yang mengangkat rasul yang diutusnya diangkat jadi Tuhan, itu kemarahannya sangat besar. Karena itu bahasanya pun sulit. Ghulu, itu namanya ghulu atau kelewatan. Orang-orang yang kelewatan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya walam yulad, tidak dilahirkan. Sama dengan rumus yang tadi, berasal dari kata walada. Kalau awalnya dikedepankan, awalannya di. Kalau awalnya difatahkan, fatah itu yalid, itu
berawalan me. Kalau yulad berawalan di. Jadi kalau yalid melahirkan, kalau yulad dilahirkan. Lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan. Berarti tidak punya ibu dan ayah, tidak punya orang tua. Allah tidak punya ibu, tidak punya ayah, tidak punya orang tua. Berarti sangat berbeda sekali dengan apa yang diajarkan di dalam agama Nasrani, bahwa Tuhan itu punya anak, Tuhan ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak, ada Tuhan Bapa. Bagi Allah, kalimat punya anak, punya bapak itu menjadi sesuatu hal yang sangat dibenci. Itu juga termasuk apa yang dimaksud dengan ghulu tadi. Berarti tidak punya ibu dan tidak punya anak. Tidak ada Tuhan Bapa dan tidak ada Tuhan Ibu. Tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Ibu. Di sini letaknya Nasrani, perbedaannya dengan Islam. Maka ada ayat yang menyebut lan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau kita tidak ikut ajaran agama mereka, maka kita menjadi orang yang dia tidak suka. Lan tardha. Jadi lan tardha itu kejadian tidak masa lalu. Jadi tidak ada Tuhan Bapa dan tidak ada Tuhan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, kita sampai pada ayat yang terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada baginya yang setara suatu apapun. Jadi walam dan waulan itu menunjukkan bahwa itu kalimat yang terakhir pakai waw. Atau waw itu menunjukkan ada yang sebelumnya. Walam yakun, dan tidak ada yakun. Yakun itu sebenarnya berasal dari kata kana, artinya ada. Yakun, kana dalam bentuk mudhari'. Yakun. Jadi ada juga terjemahannya. Jadi dan tidak ada lahu bagi Tuhan itu. Walam yakun lahu, dan tidak ada bagi Tuhan itu kufuwan ahad, yang setara. Kufu itu artinya setara. Setara itu sudah jadi bahasa Minang, sekufu. Sekufu bahasa Minang. Lah diambil dari bahasa Arab itu sekufu. Ahad, satu apapun. Jadi tidak ada satu apapun yang sekufu dengan Allah. Dan tidak ada baginya yang sekufu, satu apapun. Jadi ini maksudnya bahwa mungkin akan ada terpikirkan oleh manusia, apalagi cerdas. Jadi orang-orang cerdas kan pikirannya kan bisa, apa namanya itu, ya, bisa melayang-layang kemana-mana gitu. Jadi mungkin terbayang oleh dia setelah membaca ayat bahwa Allah itu duduk di aras, dibayangkannya aras itu seperti kursi empuk, seperti kursinya raja-raja. Terbayang oleh dia, bentuk barala rancak kursinya tuh, mungkin dari ameh gitu kan. Suatu duduk Allah, tentu duduk pakai pinggul tuh. Masa tidak pakai pinggul bisa duduk? Lalu bersandar dia, itu pakai punggung ya. Gitu kan. Jadi pikiran kita yang melayang-layang kemana bila mendapat sebuah informasi tentang Allah, maka itu yang dikepinggirkan semua. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang seperti yang Anda bayangkan itu. Tidak ada yang setara dengan itu. Jadi duduk pakai kursi ameh. Tidak. Karena nanti kalau duduk pakai kursi emas, dia tidak tunggal lagi. Dia tidak ahad lagi. Itu pakai pinggul, pakai tulang. Kalau tidak pakai tulang, malu tuh ya. Yang terbayang oleh kita tentu yang kita ketahui. Kalau kita pernah bertemu dengan bendanya, kita akan membayangkan itu. Allah tidak pernah kita ketemukan. Bagaimana kita bisa membayangkan dia? Jadi, jangan membayangkan Allah
seperti bayangan apa yang kita kenal. Inilah yang dimaksud dengan lam yakul lahu kufuwan ahad. Dulu sudah pernah ada orang menganggap bahwa Tuhan itu duduk di arsy. Yang payahnya lagi, ada orang duduk, digantung, dipaku, digantung, tak pakai sarwah, tak pakai baju, diletakkan di muka sampai waktu sujud. Itu dibayangkannya Tuhan. Masya Allah. Semakin dibahas, semakin sakit jiwa. Jadi tidak ada baginya yang setara dengan apapun. Jadi ada anak kecil yang baru sekali itu masuk ke apa? Masuk ke altar namanya itu, altar tempat penyembahan itu. Nampak oleh dia orang tergantung, tidak pakai baju, cuma kemaluannya ditutup dengan selembar kain aja. Lalu pada hari Minggu yang berikutnya dia datang membawa selimut. Ditanya oleh maknya, kenapa buat selimut? Kasihan itu Tuhan, kedinginan karena AC. Ya kan pakai AC ruangannya. Kita pakai jaket, dia baju aja tidak ada. Bagian kemaluannya ditutup aja pakai selembar kain. Tagu-jagu lo tuh. Kasihan Tuhannya itu. Jadi apapun yang terbayang oleh kita, apapun yang terbayang oleh orang, itu kita bantah semua. Yang membantah Allah, lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu apapun yang dapat dibayangkan seperti Allah. Tidak satupun yang dapat kita bayangkan seperti Allah. Tidak ada satu apapun yang dapat dibayangkan seperti Allah. Jadi tidak ada yang seperti Allah apapun, seperti apapun yang terbayang oleh kita, itu tidak Allah. Jadi kalau ada membayangkan sesuatu, itu harus dihilangkan bayangannya. Jadi itu makanya orang berfatwa, banyak ulama berfatwa bahwa kalau dapat tempat sujud itu tidak ada gambarnya. Itu ulama berfatwa seperti itu. Kayaknya di sini juga tidak ada gambar-gambar. Tapi kalau di Madinah ada gambar-gambar tumbuhan kayak pakis. Di sini tidak ada, ini murni ini. Jadi kalau kita sujud, yang terbayang tidak ada yang terlihat. Terbayang semuanya dibuang. Tidak ada satupun yang terbayang seperti Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jadi ayat surat Al-Ikhlas ini diberi nama Al-Ikhlas padahal kata ikhlasnya tidak ada. Demikian ikhlasnya, maka dia tidak pakai kata ikhlas. Lalu ikhlasnya siapa? Yang ikhlasnya kita. Jadi ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, yang ikhlas itu kita. Apa yang perlu kita ikhlaskan? Jalan pikiran kita diikhlaskan. Diterima aja ini. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kita ikhlaskan semuanya menerimanya. Dengan ikhlas kita terima itu. Bahwa Allah itu tidak serupa. Allah itu cuma tunggal, esa, tidak serupa dengan siapapun. Dia tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai anak, dan dia tempat tujuan kita segala-galanya. Jadi segala sesuatu kita menuju ke situ. Kita sholat menuju Allah, kita puasa menuju Allah. Puasa itu sudah diajarkan kepada kita sebenarnya. Ketika berdoa, cobalah ibu-ibu kalau berdoa, doa sudah puasa, doa berbuka, Allahumma laka sumtu. Wahai Allah, untuk engkau puasaku. Kan bukan untuk kita. Yang lapar dari pagi sampai sore, kita. Yang menahan dari pagi sampai sore, kita. Yang haus dari pagi sampai sore, kita. Tapi puasa itu bukan untuk kita. Ikhlas. Lillahi. Jadi, Allahumma laka sumtu. Wahai Allah, untuk engkau puasaku. Bukan untukku. Begitu ikhlasnya kita diajarkan dalam berpuasa. Mungkin dalam ibadah-ibadah lain tidak seperti itu konkretnya ajaran. Tapi dalam puasa sangat konkret, sangat jelas gitu. Sangat jelas sekali Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita berpuasa untuk Allah. Begitu juga sebenarnya kita sholat. Kita sholat itu untuk Allah, bukan untuk kita.
Jadi kita salat untuk Allah. Oke, kita sebut lillahi ta'ala. Itu artinya saya salat ini untuk Allah. Jadi Bapak dan Ibu, kesimpulan kita bahwa ayat ini disebut dengan surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas, berisi 4 ayat yang murni menyatakan bahwa Allah itu mempunyai ciri yang khusus, tidak ada pada yang lain, spesifik, zatnya tunggal, dan sifatnya juga tunggal. Zatnya tunggal artinya tidak punya unsur-unsur, sifatnya tunggal, hanya dia sendiri yang punya sifat itu. Kalau ada orang yang serupa namanya bersifat sama dengan sifat Allah, itu sebenarnya sebahagian kecil dari kata itu. Misalnya, pengasih, sebagian kecil dari pengasih Allah dapat oleh kita. Sebagian kecil dari pendengaran Allah dapat oleh kita. Sebagian kecil dari ilmu Allah dapat kita. Jadi, bukan semua dari apa yang dimiliki oleh Allah dapat oleh kita. Itu namanya sifat Allah itu tunggal pula. Jadi esa dalam zat, esa dalam sifat. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak serupa dengan apapun. Jadi begitulah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap segala sesuatu yang kita lakukan, kita menuju Allah itu. Itu yang dimaksud dengan Allahus Samad.